doa pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah belenggu dari lisanku, agar mereka memahami perkataanku. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar bersama Ustazah Gina, Ustazah Rusma, Ustazah Susi, Ustazah Husaina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Bu Guru harap semua dalam keadaan sehat ya. Bu Guru juga berharap kalian tetap ceria dan semangat. Kita syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini. Walaupun setiap pembelajaran kita selalu belajar secara online. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi pembagian yang sebelumnya kalian telah belajar tentang konsep perkalian dan pembagian. Seperti pada materi perkalian sebelumnya, ada beberapa catatan khusus yang harus anak-anak ingat. Apa saja ya? Pada perkalian ada 3 poin penting. Pertama, bilangan jika dikali 0 hasilnya 0. Contohnya, 1 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0, 3 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Poin yang kedua, jika suatu bilangan dikali 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya, 4 dikali 1 sama dengan 4, 5 dikali 1 sama dengan 5, 6 dikali 1 sama dengan 6. Dan yang ketiga, jika suatu bilangan dikali 2, sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang. Ibu baru saja membeli apel di pasar. Ayo kita hitung berapa apel yang ibu beli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu membeli 8 apel. Lalu ibu akan membagikan semua apel kepada 2 anaknya, Ani dan Edo, masing-masing sama banyak. Berapa apel yang didapatkan masing-masing anak? Pertama, kita ubah dulu menjadi kalimat matematika. Berapa seluruh apel yang dimiliki ibu? 8. Dan berapa orang anak yang dibagikan apel? 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan. Untuk mengerjakan soal pembagian ini, kita gunakan pengurangan berulang. Caranya, 8 kita kurangi 2 terus-menerus sampai hasilnya 0. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jika sudah 0, maka kita hentikan pengurangannya. Sekarang kita hitung ada berapa angka 2 pada pengurangannya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang saatnya kita bagikan apel-apel itu kepada Ani dan Edo. 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4. Setiap anak mendapatkan 4 apel sama banyak. Perhatikan soal pembagian berikut. Sebanyak 44 es krim akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Jika setiap kotak memuat es krim sama banyak, berapa banyak es krim dalam setiap kotak? Cara menyelesaikan soal di atas adalah jumlah semua es krim tadi yaitu 44 kita kurangi dengan banyak dari kotak, yaitu 4. Maka 44 dikurangi 4 dulu, hasilnya adalah 40. Kemudian kita kurangi lagi dengan 4, yang hasilnya adalah 36. Kita kurangi lagi dengan 4, hasilnya adalah 32. Dikurangi 4. Hingga hasilnya adalah 0. Apabila kita sudah menemukan sampai angka 0, maka kita hitung jumlah 4-nya ada berapa. Di sini, karena melakukan 11 kali pengurangan, jadi setiap kotak terdapat 11 es krim. Ada 11 kali pengurangan. 4-nya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Maka, kalimat matematika dari pembagian dengan cara pengulangan berulang ini adalah 44 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 11. Menghitung hasil pembagian dengan 1. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 1, itu kalau kita cari dengan cara pengurangan berulang, kita dapat 4 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya, karena ini 1, 2, 3, 4, 4 kali pengurangan berulang dengan 1, maka hasil dari 4 dibagi 1 adalah 4. Di sini ada 4 kali pengurangan sampai hasilnya adalah 0. Jadi, jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri? Perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 4, itu berarti dengan pengurangan berulang, 4 dikurangi 4 sebanyak 1 kali, hasilnya 0. Jadi, karena hanya 1 kali, berarti 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1. Di sini ada 1 kali pengurangan sampai 0. Jadi, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Perhatikan contoh berikut. 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Di sini, pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Jadi, berurutannya dari yang paling kiri. 36 dibagi 4 dulu. Ini harus kita lakukan pertama. Setelah itu, hasilnya baru langkah kedua, yaitu dibagi dengan 3. Jadi, angka pertama, 36 dibagi 4, hasilnya adalah 9. Nah, hasil ini, 9 ini, baru kita lakukan angka kedua, yaitu 9 dibagi 3. Dan 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Jadi, cara melakukan pembagian, pertama, hitunglah pembagian bilangan pertama dan kedua. Kedua, hasil pembagian kemudian dibagi lagi dengan bilangan ketiga. Perhatikan contoh berikut. Bu guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Nah, di sini kita lihat bahwa ada 24 kertas. Kemudian dibagi kepada 3 kelompok. Nah,
setelah masing-masing kelompok mendapatkan kertasnya, kemudian dibagi lagi kepada dua anggotanya. Jadi di sini ada pembagian 2 kali. Yang pertama dibagi 3, kemudian dibagi lagi 2. Berarti kalimat matematikanya adalah seperti ini. 24 dibagi 3 dibagi 2. Nah, untuk menyelesaikannya, berarti kita harus selesaikan yang ini dulu. Yaitu 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Nah, setelah dapat 8, baru kita bagi dengan bilangan berikutnya, yaitu 2. Jadi 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi, kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah kan? Oh iya, ada satu hal lagi yang perlu anak-anak ketahui. Ternyata, pembagian dapat kita ubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana ya caranya? Mari kita simak bersama. Misalnya, Bu Guru memiliki 6 buah apel. Kemudian, dimasukkan ke 3 piring sama banyak. Maka, masing-masing piring berisi 2 buah apel sama banyak. Sama artinya dengan 6 buah apel dibagi 3 wadah piring, sama dengan 2 buah apel sama banyak. Sekarang mari kita lihat. 3 piring berisi 2 buah apel sama banyak. Ingat bentuk perkaliannya. Jumlah kotak dikali isi masing-masing kotak sama dengan hasil jumlah seluruhnya. Maka kalimat matematikanya 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi terbuktikan pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Seperti dalam contoh tadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jika kita balik menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Wah, pengetahuan kita insya Allah semakin bertambah ya. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mencoba soal-soal di buku ya, agar anak-anak semakin paham tentang materi perkalian dan pembagian. Nah, sekian dari Bu Guru. Apabila Bu Guru ada salah, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.